Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisillatil arham wa nahana anitafaruqi wal udzwan amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, bukan saja atas permintaan Pak Teguh, tapi ini memang perlu kita simak bersama. Satu kebanggaan dan satu inspirasi buat kita, yaitu tentang bagaimana keberhasilan Ibu Ety Sumiati, mantan PLKB yang sekarang mendunia dengan kopi, disebutnya kopi Wanoja. Ibu Ety bertutur kepada Aki panjang lebar, tapi Aki tidak akan membahas banyak ya. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa titiknya. Sekarang yang berkaitan aja dengan 10 langkah PLKB plus. Ternyata Bu Ety itu adalah melaksanakan 10 langkah PLKB di plus. Bukan hanya 10 yang tertulis, tapi ada yang tidak tertulis. Yang pertama, bahwa hidup ini adalah ada 3 kata Bu Ety. Yang pertama harus ada kemauan, yang kedua harus ada niat, yang ketiga harus ada kejujuran. Jadi dengan ditinggalkan sang suami tercinta kurang lebih tahun 2001-an itu, Ibu Ety 99 sudah ke Tanah Suci, dan dia bekerja juga lebih memilih jadi PLKB daripada di kantor. Dia kembali ke Ibun setelah pulang dari Sukabumi 86, lalu ditugaskan juga di kantor tapi kembali ke Ibun. Di situ ada masalah, pertamanya adalah masalah banjir bandang. Jadi kita harus berangkat dari masalah itu adalah pekerjaan PLKB. Ya hampir Bu Ety juga mendapat musibah itu. Yang kedua masalahnya adalah petani-petani kopi yang PHBN. PHBN itu adalah pengelolaan hutan bersama masyarakat. Aki dulu pernah itu mengelola itu. Jadi PHBM ini silahkan tanah-tanah perhutani diolah oleh masyarakat asal dengan tanaman yang keras. Nah, di situ supaya memperkuat keutuhan tanah dan tidak banjir. Sini saja sudah pekerjaan PLKB itu adalah lingkungan. Bu Ety berbilang ini sebenarnya pertamanya itu diniati membantu ibu-ibu. Dia dari datang kunjungan rumah nih, tapi tidak di rumah, kunjungan individu lah. Dari kebun ke kebun, di jalan, mereka bertanya kepada ibu-ibu perempuan ya, yaitu bagaimana cara kerjaan mereka. Mereka bilang bahwa kopi ini sekarang sedang tidak laku. Hanya harganya 2.000 sampai 3.000 per kilo pada saat itu. Nah, berpikir menolong artinya dibeli aja oleh kita 2.000 mah. Mulanya tidak diolah, di pengepul ya, ke pengepul lagi, jadi cari untung sedikit, tapi walaupun tidak untung yang penting terbela masyarakat. Itu yang pertama. Jadi kunjungan rumah ke rumah, kunjungan dari orang ke orang. Kemudian Bu Ety juga tidak lepas dari kunjungan kepada aparat ya dan pejabat. Jadi ilmu 10 langkah itu, yang pertama diniati, yang kedua kunjungan, pendataan, ya, yang keempatnya juga komitmen. Nah, di komitmen ini Bu Ety dengan lugas melaksanakan pembentukan kelompok. Kelompok Wanoja itu bukan hanya berarti Wanoja perempuan perawan lah gitu. Wanoja itu perawan yang lincah, bukan itu aja. Tapi wa-nya ini adalah wahana, no-nya itu nonoman, man itu
Wano Jajanya itu jadian. Pak Bu Eti punya sejarah bahwa dia itu dengan calon suami tahun 75-an yang bekerja di lingkungan suka ikutan sambil pacaran. Bagaimana cara mengelola air dan lain sebagainya. Ini juga yang menjadi pikiran seorang Eti Sumiati. Begitu ya. Aki sangat terkesan dengan ini karena apa? Karena langkah PLKB kata beliau ini. Dengan membesarkan anak yang jumlahnya 4, ini Bu Eti mohon maaf katanya bahwa bukan menjadi petugas yang teladan karena anaknya lebih. Dasarnya biasa sama aja dengan Aki, ingin punya putra perempuan. Dan yang perempuan itu dulu pernah bekerja dengan Aki di BKKBN Provinsi, kemudian sekarang traveling ke seluruh dunia. Katanya sudah 91 negara. Yang berikutnya dari keikhlasan itu Bu Eti terus berkarya dan berkarir. Inovasi, jangan lupa. Seorang PLKB adalah inovator. Yang mula-mulanya dijual kopi melek-melek begitu, kemudian diolah. Sedikit-sedikit saja dari mulai menjual kopi menjadi gabah. Nah, belilah gabah, dijuallah menjadi gabah, belilah mesin-mesin pengelolaan dan lain sebagainya. Mulai memanage. Di dalam pembentukan kelompok juga tetap 10 langkah. Kita kan membentuk poktan, itu katanya ilmunya tetap dari BKKBN. Nah ini yang dicontohkan itu. Kalau Aki boleh menyimpulkan, intinya adalah di silaturahmi. Intinya adalah di kunjungan rumah. Ini gurunya ternyata adalah Pak Teguh. Kenapa Pak Teguh? Karena Pak Teguh itu pernah di Pacet, pernah di Ibun. Yaitu bosnya Bu Eti. Saat itu kan namanya pengawas PLKB. Katanya adalah bijaksana. Dan Aki mendapat satu pengalaman dari Pak Teguh. Ini juga adalah deputi yang dulunya itu selalu silaturahmi sampai sekarang. Abah Tita dari Cikajang menyebut, sebetulnya dengan Pak Teguh itu tidak akrab betul. Katanya, hanya ketemu sekali di mana, tapi begitu beliau tugas ke Cikajang, dicarilah rumahnya Mbah Tita, kemudian sungkem kepada sepuh. Woi, ini luar biasa. Akhir-akhir ini Pak Teguh itu menghadiri semua apa yang dinamakan halal bihalal. Di provinsi beliau hadir, di Kabupaten Bandung beliau hadir, di mana saja yang bisa beliau jangkau dia hadir. Kata Aki, kalau Pak Teguh itu bukan saja yang masih hidup, tapi yang sudah meninggal pun para sepuh ini suka diziarahi sama beliau. Ya, itu temannya Pak Hardianto itu. Baik, kembali kepada konsep Bu Eti. Jadi Bu Eti ini adalah beliau melaksanakan 10 langkah dan satu prinsip. Bu Eti itu tidak mau dibantu, tapi ingin memberikan sesuatu kepada negara. Ini yang harus dicontoh oleh seorang PLKB. Kenapa? Dia itu diberi bantuan dari pertanian, dari mana. Itu bukan bantuan. Tapi setelah Bu Eti berkarya, sehingga beberapa kali menjadi juara. Katanya di Jogja juga menjadi juara, di mana juga menjadi juara. Dia itu ternyata barulah diberi bantuan atau diberi pinjaman atau apa, dan itu pun tidak terlalu mengharap. Kalau di dalam istilah Sundanya, katanya beliau itu adalah urang nyambungan itu namahanan gitu. Urang nyambungan itu nyambungan gitulah gitu. Urang nyambungan itu apalah, seperti kita memberi kepada orang hajat kan, dia itu kan ngirim juga ke kita. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang ingin Aki sampaikan. Yang kedua, panjang sekali bertuturnya, tapi disarikan tetap bahwa 10 langkah. Jangan berkecil hati, kita silaturahmi dan silaturahmi. Aki kemarin ngomong di Kampung KB bahwa kalau tanpa silaturahmi yang terus-menerus dari petugas, ini Kampung KB tunggu tanggal mainnya untuk tidak maju. Jadi sekali lagi mohon maaf, mari kita kaji seorang Eti Sumiati yang mohon maaf usianya 69, kemarin Aki salah nulis kok 59 gitu ya.
Nah sekarang itu usianya 69 tapi masih berkiprah, sehat, berkat doa, dan utamanya adalah sayang kepada masyarakat. Tidak boleh menjelekan, tidak boleh mencibir, tidak boleh ngomongin, terutama kepada rakyat-rakyat kecil. Sekarang sudah 98. Bu Eti sendiri dengan doanya dari 400 tumak itu kurang lebih 5.600 meter, sekarang sudah punya tanah sendirinya 20 hektar. Itulah sosok seorang mantan PLKB yang sekarang sudah jadi Juken. Dan satu lagi, setelah beliau aktif kemana-mana, juara ke Amerika, 9 negara didatangi, ke Jeddah, kemana, dagang kopi, tapi tidak melupakan kepada kawan kita. Beliau adalah salah satu Juken Kabupaten Bandung yang aktif. Ketemu pertemuan di Amih Nagreg. Dia bawa apa yang dia punya dan disebarkan, berikan kepada kita semua. Kemarin kita lihat bahwa dia didatangi oleh lebih dari 10-20 orang Juken Kabupaten Bandung. Dia suguhin, dia hormati. Itulah sesosok hasil karya kita menjadi petugas lapangan yang aduhai. Billahi bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.